penuhilah hidupku. Shalom Army of God Sumatera, senang bisa berjumpa dengan kalian lagi. Saya percaya sampai hari ini kita semua tetap setia memuji dan menyembah Tuhan, walaupun secara online. Sebab ada satu pribadi yang setia dalam kekekalan, yaitu Tuhan kita yang tak pernah meninggalkan kita. Kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali beribadah di GMS Sumatera. Welcome home, sebuah sukacita dapat berjumpa dengan teman-teman. Dan untuk kalian yang belum bergabung dalam komunitas kecil yang kami sebut Connect Group, yaitu tempat kita sama-sama bertumbuh, saling menopang, menguatkan, dan membangun satu sama lain. Segera hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera atau mengisi form online di gms.church/connect untuk dihubungkan dengan CG terdekat di kota Anda. Ibadah AUG masih diadakan secara online. Teman-teman tetap beribadah dari rumah masing-masing dengan antusias setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal ibadah selengkapnya, teman-teman dapat memfollow akun Instagram gereja lokal masing-masing. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer. Mari scan QR Code di layar untuk mendapatkan informasi nomor rekening dari Gereja. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you buat waktu yang Kau beri, thank you buat semua anugerah yang Kau beri. Hari ini kami berikan waktu kami Tuhan untuk beribadah, karena kami percaya Engkau akan menjawab semua pergumulan kami. Segalanya kami berikan padamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, mari kita memuji Allah kita yang dahsyat. Come on! Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yeah, yeah. Mari bersama-sama katakan. Terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Come on! Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Oh Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Katakan yang terbaik. Yang terbaik
berkuasa, Kau berkuasa atasku, dan keselamatanku. Mari angkat tangan kita bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku. Oh, oh. Kau kemenanganku. Mari bersama katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, oh. Ku percaya Kau terhebat. Oh, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, kuasa dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus. Sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Kau kemenangan, Yesus Tuhan. Kau kemenangan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Kau kemenangan kami. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Woo! Yeah. Okay, let's sing a new song. Come on. A little faith is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. Nothing is impossible. Nothing is impossible, for we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. Sing, we can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but our mighty God is strong. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Sing, light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Yes, we believe. Sing, a little faith is enough. A little faith is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone.
Sing nothing is impossible. For we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. Oh, we can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but you are strong. But our mighty God is strong. Show us your power. Declare all your wonders. We believe in you. We believe in you, oh Lord. And light up your fire. Do again your miracles. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Yes, we believe. Whoa. Come on, Army of God, let's sing this song together. Sing, we can do all things through Christ who strengthens us. Oh, we can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ. Only through Him that we can do. We can do all things through Christ who strengthens us. Show us your power. Declare all your wonders. We believe in you. We believe in you, oh Lord. And light up your fire. Do again your miracles. We believe in you. We believe in you, oh Lord. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe we can do all things through Christ who strengthens us. While you sing, yes, we believe we can do all things through Christ who strengthens us. Sing, yes, we believe we can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. Whoa. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Kami datang dengan hati kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Nyanyikan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku sembah kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Kudus Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu. Syakaraya syakaraya, Kinamaya syakaraya. Menyembahmu Yesus, sebab Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Syakaraya, pujian syukur hanya bagi-Mu. Kinamaya syakaraya, Yesus Kau disembah, Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik. Katakan sama-sama, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan bersama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, kami semua sujud menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak, layak kudus, layak disembah. Nyanyikan segalanya, layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa, kami sujud menyembah-Mu Tuhan, kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang layak untuk dipuja. Engkaulah Allah yang layak untuk disembah. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bukakan setiap hati, bukakan setiap pikiran kami supaya kami mampu mengerti apa yang menjadi kerinduan daripada-Mu. Roh Kudus, kami mengundang Engkau supaya Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu yang nampak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Army of God Sumatera. Hari ini senang sekali saya bisa berbicara di depan Anda pada saat hari ini. Dan hari ini kita mau banyak belajar tentang pribadi Roh Kudus. Mari ambil catatan kita, beri judul, Aku Mengasihimu Roh Kudus. Serta persiapkan juga Alkitabnya ya. Buka di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita, Anda dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Mungkin kita pernah berpikir, mungkin kita pernah merasa kenapa mengikut Tuhan itu begitu berat. Kenapa mengikut Tuhan itu penuh dengan tantangan. Dan terkadang kita harus melewati proses-proses yang ada. Yang mana hal tersebut rasanya cukup sengsara. Tapi tahukah bahwa hal-hal yang terjadi, proses-proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita, ada rancangan Tuhan yang indah di sana. Dan kita pun mampu melewatinya dengan indah, asalkan kita mengandalkan pribadi Roh Kudus. Kita baca ya Roma 5 ayat 1 sampai 5 tadi. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita garis bawahi ini. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Melalui ayat yang baru kita baca tadi, Paulus ingin menyampaikan bahwa kita diselamatkan melalui iman kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus juga berkata bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan. Yang artinya bahwa dalam mengikut Tuhan, ya, dalam mendapatkan keselamatan, itu tidak hanya semudah dengan percaya kepada Tuhan, tapi juga melalui perbuatan kita. Perbuatan yang diuji salah satunya melalui kesengsaraan kita. Ya, yaitu segala proses yang harus kita lakukan, yang terkadang terasa sakit untuk dilakukan. Tapi untungnya Paulus memberikan step by step ataupun pedoman bagaimana seharusnya kesengsaraan itu, apapun yang kita alami itu, bisa membawa kita kepada kesetiaan. Makanya tadi Paulus berkata bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dari ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tapi sayangnya pedoman ini nggak bisa dilakukan tanpa kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, pedoman ini nggak akan pernah bisa terlaksana apabila kita belum mengasihi, apabila kita belum mengandalkan pribadi Roh Kudus. Kenapa demikian? Coba kita baca kembali di ayat 3b. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mungkin kita bertanya waktu kita baca ini, bagaimana kesengsaraan itu bisa pula menimbulkan ketekunan? Ya, bagaimana pula? Kita manusia dalam kelemahan kita, justru kesengsaraan yang kita hadapi bukanlah membawa kita kepada ketekunan, tapi membawa kita kepada kekecewaan. Seringkali waktu kita datang dengan masalah, kita diberi pencobaan, proses-proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita bukannya semakin bertekun, tapi justru kita semakin kecewa dengan Tuhan. Bahkan kita menuntut Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, setelah sekian lama aku mengikut Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi padaku? Kita jatuhnya kecewa sama Tuhan. Jadi, poin yang pertama, orang yang mengasihi Roh Kudus itu, cara pandangnya diubahkan. Orang yang mengasihi Roh Kudus, cara pandangnya diubahkan. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan hati kita. Bagaimana kita memiliki cara pandang yang salah, Roh Kudus akan ubahkan cara pandang kita. Bagaimana seharusnya kita bereaksi terhadap kesengsaraan yang kita alami, proses yang harus kita hadapi. Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Paulus adalah seorang yang sengsara demi Tuhan. Ia dicemooh, ia dipukul, ia disiksa, diseret ke dalam penjara demi Tuhan, demi mengabarkan Injil. Tapi justru kesengsaraan dia membawa ketekunan. Bahkan Paulus bilang, kalau mati pun adalah keuntungan. Itulah seseorang yang mengasihi Roh Kudus. Cara pandangnya diubahkan. Bagaimana ia melihat kesengsaraan, bukan kepada kekecewaan, tetapi justru membawa kepada ketekunan. Lanjut ke ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kurang lebih sama sih seperti tadi. Tahan uji gak bisa langsung didapatkan hanya dengan ketekunan. Ketekunan itu kita tetap butuh Roh Kudus. Dalam ketekunan kita tetap butuh Roh Kudus. Ketekunan itu adalah sebuah proses. Masih sebuah proses. Contoh kalau kita mau belajar bahasa asing, kalau kita mau belajar bermain alat musik, kita bilang diperlukan ketekunan untuk belajar, untuk berlatih setiap hari, bukan? Dan dalam ketekunan pun terkadang kita masih bisa timbul kemalasan, nggak lagi mau belajar, nggak lagi mau berlatih. Sama halnya sih dengan
kehidupan kita sehari-hari mengikut Tuhan. Terkadang kita sudah tekun mencari Tuhan, sudah tekun dalam mencari wajah Allah, melakukan kehendaknya. Tapi tiba-tiba masalah datang, proses lagi yang harus dihadapi. Kita bisa saja jatuh dan kita bisa saja lemah di sana. Oleh sebab itu, kita butuh Roh Kudus. Lain hal dengan tahan uji. Tahan uji adalah hasilnya. Tahan uji itu adalah hasilnya. Jadi dalam kehidupan kita butuh pribadi Roh Kudus. Sebab dalam ketekunan untuk melakukan kehendak Tuhan, kita tetap bisa jatuh kapan saja. Poin kedua, orang yang mengasihi Roh Kudus, imannya terus dikuatkan. Orang yang mengasihi Roh Kudus, imannya terus dikuatkan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai di sana aja. Tuhan tahu bahwa berjalan dalam kebenaran, dalam kita mengikut Tuhan, itu tidaklah mudah. Makanya Tuhan Yesus janjikan penghibur, yaitu penolong kita sewaktu kita berada di dunia. Ya, Tuhan tahu bahwa itu semua tidak mudah. Ya. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan mengangkat kita sewaktu-waktu kita lemah, sewaktu-waktu kita jatuh. Teman-teman ingat dengan Petrus? Petrus adalah seorang yang bertekun. Petrus kurang bertekun apa? Dalam pengajaran, Yesus mengajar, Petrus ada di sana. Yesus melayani orang-orang, Petrus pun di sana ikut membantu melayani. Petrus adalah orang yang bertekun. Tapi tiba-tiba proses itu datang dalam kehidupannya. Tiba-tiba muncul pencobaan dalam hidupnya. Ia gagal. Ia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu ia kecewa dengan dirinya sendiri. Ia menangis. Imannya jatuh, imannya down. Tapi ingat pada saat hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid termasuk Petrus. Petrus langsung bangkit berdiri, berkhotbah di depan orang-orang Yerusalem, di depan orang-orang Yahudi. 3 kali menyangkal Tuhan diganti dengan 3.000 orang yang berhasil ia tobatkan dan ia baptis karena mendengar kesaksian, mendengar khotbah dari Petrus. Demikianlah orang yang mengasihi Roh Kudus. Imannya itu dikuatkan. Memang sih kapan saja kita bisa jatuh, kapan saja kita bisa lemah. Makanya itu kita butuh Roh Kudus. Proses yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, sengsara yang kita hadapi mengikut Tuhan, memanglah tidak mudah. Seringkali kita jatuh. Tapi seperti yang Pastor Philip pernah berkata, orang yang mengandalkan Roh Kudus, 7 kali ia jatuh, 7 kali pula ia akan dibangkitkan. Sehingga ketekunan tadi akhirnya berhasil membawa kita kepada tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kini kita jadi tahu ya, bahwa dalam kesengsaraan kita, proses yang kita alami, kita jadi tahu bahwa kita harus semakin mengasihi Roh Kudus. Kita harus semakin mengandalkan Roh Kudus agar kita menjadi murid Tuhan yang tahan uji dan berpengharapan. Mari kita belajar untuk semakin mencintai Roh Kudus dan kita belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Saya persilakan Jason untuk boleh menyampaikan lebih lanjut, lebih mendalam tentang Roh Kudus, bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Shalom AOG Sumatera. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, tapi sebelumnya I want to say thank you buat Billy karena sudah kasih kesempatan. Hari ini saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama itu betapa pentingnya kita membangun manusia roh. Dan juga yang kedua, saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya kita bisa berjalan dengan Roh Kudus. Nah, sebelum itu saya pengen menyampaikan 1 hal dulu. Oke, jadi manusia itu hidup terdiri dari 3 hal atau 3 bagian. Yang pertama itu adalah roh, kedua itu tubuh, 3 itu jiwa. Oke, apa itu roh teman-teman? Roh itu berbicara tentang nafas kehidupan
yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah roh. Ya. Dan yang kedua, apa itu jiwa? Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan juga kehendak kita. Pikiran mungkin kita bisa berbicara tentang apa ya? Nanti pasangan hidupku siapa ya? Pekerjaanku bagaimana ya? Keuanganku nanti seperti apa ya? Itu adalah pikiran. Nah yang kedua itu adalah perasaan. Perasaan itu berbicara tentang senang, sedih, bosan, atau juga kecewa. Ya. Terus yang ketiga itu adalah tubuh. Tubuh itu berbicara tentang fisiknya kita ya, memiliki panca indera yang dapat melihat, merasa, dan juga mendengar. Itu adalah tubuh. Nah, saya akan berbicara tentang manusia roh. Mengapa pentingnya membangun manusia roh? Karena alasannya adalah manusia roh kita itu mempengaruhi jiwa dan tubuhnya kita. Bayangkan ya teman-teman, jiwa dan tubuhnya kita jika tidak dikendalikan oleh manusia roh kita yang sehat dan kuat, maka kita akan cenderung untuk melakukan dosa. So jangan heran teman-teman, kita akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Karena kita tidak membangun manusia roh kita. Teman-teman, sangat penting gitu loh. Nah, apa kaitannya dengan Roh Kudus, teman-teman? Nah, ketika Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Supaya kita itu hidupnya tidak sendiri. Jadi apapun musim hidup kita, mau suka maupun duka, Roh Kuduslah yang menemani kita. Ya, ketika kita ada masalah, Roh Kuduslah yang menghibur. Dialah yang memberikan kekuatan. Dialah yang menunjukkan kita jalan, apa yang harus kita lakukan. Itu adalah pribadi Roh Kudus. Perlu kita sadari bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita sebagai sahabat terbaiknya kita. Membangun manusia roh. Ya, kalau kita berbicara tentang membangun manusia roh, kita pasti berbicara tentang apa? Itu berdoa, membaca firman. Tapi seringkali kita masih bisa bolong ya. Kayak dalam seminggu itu kita bisa bolong 3-4 kali. Ya itu saya juga alami sih. Beberapa waktu yang lalu, karena saya sempat down. Ya jujur, itu adalah momen yang sangat dark bagi saya. Tetapi saya diingatkan Tuhan kembali untuk tetap mengandalkan Dia. Untuk tetap mengandalkan Roh Kudus. Dan ketika saya mengandalkan Roh Kudus, saya tidak mengandalkan pikiran saya. Ketika saya mengandalkan Roh Kudus, saya dikuatkan, saya diberi damai sejahtera. Tuhan benar-benar baik sih, lewat Roh Kudus. Kita dapat benar-benar hidup itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Oke, yang pertama itu berdoa. Seringkali ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita lupa berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya keinginan ya. Tuhan, aku kepengen punya mobil dong. Oh Tuhan, aku kepengen punya rumah sendiri dong. Oh Tuhan, aku pengen punya pasangan hidup dong. Tapi kita lupa untuk doa apa yang menjadi kebutuhan rohani kita. Mungkin seperti ini, Tuhan, jadikan aku pribadi yang sabar ya. Tuhan, mampukan aku untuk merespon dengan benar ya, apapun kondisi dan situasi yang kuhadapi. Tuhan, berikan aku kekuatan ya untuk menghadapi teman-temanku. Itu adalah kebutuhan rohani kita. Jika kita berdoa sesuai dengan kebutuhan rohani kita, maka kita bisa menang atas setiap situasi. So berdoalah bukan hanya sebuah keinginan, tetapi berdoalah karena sebuah kebutuhan. Nah yang kedua, bagaimana caranya berjalan bersama dengan Roh Kudus? Yaitu adalah cari firman Tuhan. Mungkin bisa baca 2 atau 3 pasal per hari. Atau mungkin dalam seminggu itu bisa streaming khotbah. Ya, terus atau apa lagi? Pergi ke gereja, dengar khotbah. Kenapa pentingnya kita harus mencari firman? Karena Roh Kudus itu selalu bekerja lewat firman. Selalu berbicara kepada kita, selalu berbicara kita dengan bahasa firman. Oke, ketika kita sedih, Roh Kudus itu selalu memakai 1 atau 2 potong ayat
supaya kita itu merasa dikuatkan. Oke, so bacalah firman. Meskipun terkadang, aku baca 1-2 pasal per hari, kok aku gak dapat apa-apa ya. Well, tetap aja setia. Mungkin hari ini kita tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika kita sedang mengalami down, Roh Kudus bisa memakai 2 atau 3 potong ayat tadi. Supaya kita bisa diteguhkan, kita bisa dikuatkan kembali. Oke, dan yang ketiga itu apa? Kita menjadi pelaku. Kita bukan cuma membaca, kita bukan cuma mendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku. Ya untuk apa kalau kita membaca, tetapi kita tidak menaati? Sama ketika kita ya, sebagai warga negara Indonesia, punya hukum, tetapi hukumnya tidak ditaati. Ya bayangkan aja kalau kita sebagai warga negara, kita tidak menaati hukum, ya pasti kacau negara kita. Sama kalau Tuhan sudah kasih perintah atau sudah kasih firman, kita taat. Taat bukan untuk kita, namun untuk Tuhan. Supaya dia bekerja lewat hidup kita. I just want to tell you guys, this life is not about us. This life is about Jesus. Bukan soal kita, tetapi soal Tuhan. Jikalau teman-teman lagi down, sedang mengalami badai, tak ada satu orang pun yang mengerti. I just want to tell you, pribadi Roh Kuduslah yang mengerti kondisi hatimu. Sampai kedalaman hatimu yang mungkin kamu susah ucapkan. Pribadi Roh Kudus paham itu. So be grateful teman-teman. Kamu tidak sendiri. Be grateful. Bangkitlah. Jangan berlama-lama di dalam rasa bersalahmu. Jangan berlama-lama di dalam keterpurukanmu. Memang sometimes kita bisa jatuh. Tetapi kita ada waktunya harus bangkit. Bukankah Ko Philip pernah berkata, saldo terakhir kita itu harus menjadi kebangkitan. Tidak boleh kejatuhan. Ingat ya teman-teman, hidup ini memang tidak mudah. That's why we need Holy Spirit. Apapun yang terjadi, selalu andalkan Dia. Oke? Nah itu saja 3 cara bagaimana caranya kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang pertama, kita berdoa. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan hanya keinginan kita. Yang kedua, apa? Kita mencari firman Tuhan. Oke, yang ketiga itu apa? Kita menjadi pelaku. Ya, ketika kita melakukan hal ini, kita membangun manusia roh kita. Membangun manusia roh kita, itu kita gak bisa sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sahabat terbaiknya kita, teman-teman. Kalau lagi down, lagi punya masalah, jangan lupa curhat sama Roh Kudus. Kalau lagi pengen mencurahkan isi hati, ya jangan diam aja. Gitu loh. Jangan merasa Roh Kudus gak mengerti. Apapun setiap hal yang kita alami, Roh Kudus mengerti. Gitu loh. So, berdoa saja. Ketika kita berdoa, sebenarnya Roh Kudus membantu kita berdoa. Oke. Di Roma 8 ayat 26 sampai 27 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kesimpulannya Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. So gak harus pandai menyusun kata-kata dengan baik dan benar sih. Yang penting selama hati kita tulus, selama hati kita ingin ikut Tuhan, Tuhan pasti mengerti kok. So teman-teman, maukah Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus? Memang proses yang kita alami sekarang itu gak mudah. Jujur, saya juga sedang mengalami masalah. Makanya saya butuh Roh Kudus. Jikalau teman-teman hari ini punya masalah, jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan pengertian sendiri. Tapi andalkan Roh Kudus. Percayalah ketika kita mengandalkan Roh Kudus, segala sesuatu, segala situasi, dan segala kondisi yang kita hadapi, kita akan atasi. Oke, maukah Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus? Mari sama-sama kita taruh satu tangan di dada. Dan kita taruh satu tangan ke atas. Dan kita nyanyikan satu lagu ini ya teman-teman. Haleluya. Peganglah
tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lebih tinggi lagi. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami beri syukur Tuhan, ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nyanyikan dengan lembut, peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Yes, God. Kami gak bisa sendiri Tuhan, tanpa Roh-Mu. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya terdorong untuk berbicara di depan Anda para pelayan Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa dalam melayani Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dikerjakan. Kita harus berbagi kasih, padahal kita pun butuh kasih. Kita sama-sama merasakan hal demikian. Tapi tahukah bahwa
apa yang kita layani bukanlah sesuatu yang tidak punya kuasa. Apa yang kita layani adalah pribadi yang begitu luar biasa. Kita berbicara tentang kerajaan sorga. Kita sedang melayani kerajaan sorga. Bukankah Roh Kudus mengubah cara pandang kita? Mulai hari ini para pemimpin-pemimpin, para pelayan Tuhan, yang apabila hari ini merasa capek, merasa lelah mengikut Tuhan, ubah cara pandangmu. Andalkan Roh Kudus. Kita sedang tidak melayani manusia. Memang rasanya seperti melayani manusia. Tetapi pada dasarnya kita melayani Tuhan yang begitu luar biasa. Dan juga saya tergerak untuk berbicara di depan orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan untuk mengampuni. Kita pernah mendengar, kita sering membaca Alkitab, kita baca, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka. Kita punya cara pandang. Susah sekali ya Tuhan kalau harus mengampuni orang ini atas segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Bagaimana bisa aku mengampuni? Tapi disitulah Roh Kudus akan mengubah cara pandangmu. Roh Kudus akan memberikan cara pandang yang baru. Matius 6 ayat 14. Dan karena jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Dengan demikian kita diinsyafkan dan akhirnya kita bisa melepaskan pengampunan. Mari lepaskan pengampunan kepada siapa kamu masih menaruh dendam. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saya ajak teman-teman yang hari ini dalam hatinya berkata, ya aku butuh Roh Kudus. Aku mau mengasihi pribadinya yang kudus. Mari letakkan satu tanganmu di dada. Dengan kerinduan kita datang kepada Tuhan. Saya juga mau mendoakan bagi teman-teman yang sedang mengalami down pada saat melayani Tuhan, yang sedang merasa susah untuk mengampuni seseorang. Saya juga akan berdoa bagi kamu. Mari kita sama-sama letakkan tangan kita di dada. Tuhan, ini kami rindu supaya Roh-Mu ada dalam hati kami. Kami butuh pribadi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami ini manusia yang lemah. Kami tak mampu berjalan sendirian. Tuhan, kami buka hati kami. Roh Kudus masuklah dalam hati kami. Kami menerima Engkau ya Bapa. Kami mengasihi Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi. Datanglah Tuhan dalam setiap hati kami. Dan Tuhan, bagi para pemimpin-pemimpin, para pelayan-pelayan Engkau yang pada saat ini sedang mengalami down, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Apapun yang mereka alami, Tuhan ubah cara pandang mereka. Bahwa mereka sedang tidak melayani manusia, tapi mereka melayani Raja di atas segala raja. Memberkati juga orang yang susah untuk mengampuni seseorang, entahkah orang tua, entahkah saudara, teman, sahabat. Berikan mereka hati yang mau mengampuni. Karena pada dasarnya kami pun orang yang tak luput dari kesalahan. Berkati kami ya Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama-sama angkat tangan kita.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera, dan persekutuan intim dengan Roh Kudus. Biarkan dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, Roh Tuhan selalu menyertai kamu. Biarkan mulai dari hari ini engkau tidak berjalan sendiri, engkau akan selalu mengandalkan Roh Kudus. Engkau tidak akan pernah menjadi ekor, engkau akan menjadi kepala. Tuhan menyertaimu, apapun kelemahanmu, Roh Kudus akan berjalan bersama denganmu, lewati setiap rintangan yang ada. Terimalah semua berkat yang mulia ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus yang sudah siap menerima berkat dan siap berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. God bless you.